Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismiati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran saya pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 jam 12.00. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Perhatikan, sebelum dimulai pelajaran, ketua kelas Mas Rian dibimbing doa untuk membaca basmalah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua, pada pertemuan hari ini siapa yang tidak hadir? Semuanya berangkat. Nah, alhamdulillah hari ini semuanya diberi kesehatan dan dapat melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini, ya. Nah, anak semua, untuk pertemuan hari ini nanti kita akan melanjutkan materi kemarin adalah tentang persamaan linier satu variabel. Ya, untuk pertemuan ini nanti kita lanjutkan materi pertidaksamaan linier satu variabel. Coba kita ingat materi yang kemarin. Materi yang kemarin adalah pertidaksamaan linier satu variabel. PRSV atau persamaan linier satu variabel menggunakan tanda apa kemarin dalam persamaan? Sama. Nah, kemudian untuk yang ini nanti kita lanjutkan materi tentang pertidaksamaan linier satu variabel, ya. Pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, ini juga materi pertidaksamaan linier satu variabel sering kalian jumpai permasalahannya, ya. Tapi kalian mungkin tidak tahu, oh ternyata ini nanti permasalahannya bisa diselesaikan dengan menggunakan konsep pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut untuk materi pertidaksamaan linier satu variabel, di sini Bu Is akan menyampaikan tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran di sini, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan yang pertama, melalui diskusi peserta didik dapat menganalisis permasalahan kontekstual pertidaksamaan linier satu variabel dalam bentuk kalimat matematika. Melalui contoh di bahan ajar, nanti ada bahan ajar, ya, kalian dapat membuat garis bilangan, di mana garis bilangan itu nanti adalah sebagai penyelesaian dalam menentukan himpunan penyelesaian
ini adalah tujuan pembelajaran ya. Semoga saja ini nanti kita semuanya bisa mencapai tujuan pembelajarannya ya. Yang berikutnya ini adalah bentuk penilaian yang diambil ya. Bentuk penilaian yang diambil itu apa? Yang pertama ini penilaian sikap. Penilaian sikapnya adalah ada percaya diri nih, percaya diri dan kerjasama kalian. Percaya dirinya di mana? Ketika kalian bertanya atau ketika kalian menjawab pertanyaan dari teman-teman ya, itu menunjukkan sikap percaya diri. Atau nanti ketika maju presentasi ya, itu adalah sikap percaya diri. Kemudian yang kedua adalah sikap yang dinilai tulis kerjasama. Kerjasamanya di mana? Nanti ada diskusi ya, ada diskusi kalian bisa kerjasama menyelesaikan permasalahan yang ada. Tentunya pasti permasalahan tentang pertidaksamaan nilai satu variabel. Kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini ya akan Buis ambil dari ketika kalian mengerjakan soal evaluasi. Nanti setelah diskusi ada yang presentasi, yang berikutnya adalah mengerjakan soal evaluasi. Ini sebagai nilai pengetahuan. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan diambil dari kalian nanti kan mengerjakan evaluasi. Kemudian dalam mengerjakan evaluasi ada yang namanya penyelesaiannya itu menggambar garis bilangan. Dan dari garis bilangan itu nanti kalian bisa menentukan nilai himpunan penyelesaiannya. Nilai-nilainya itu apa saja. Nah, dari gambar di situ nanti Buis akan mengambil nilai keterampilan. Oke. Nah, yang selanjutnya ini ya. Ini tadi penerapan pertidaksamaan dengan satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi Bu sudah bilang, ternyata ini nanti pertidaksamaan itu bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan konsep. Ya, terus di sini digunakan untuk apa? Misalnya menentukan banyaknya makan barang yang dapat diangkut oleh mobil. Ya ini nanti bagaimana tuh? Nanti ada permasalahan. Terus yang selanjutnya menentukan panjang sisi dari sebuah bangun datar. Ya, ada nanti yang diketahui mungkin ada X, dari Z dan X itu nanti kalau kalian disuruh menentukan nilainya itu berapa. Ya, tuh. Terus dengan apa? Tidak, saya berharap kalian semuanya masih ingat ya, kalian tidak samaan ya. Nah, ini tanda apa itu yang pertama ketidaksamaannya? Baca apa itu? Kurang. Oke, kita cek. Oh iya, ternyata ini adalah kurang. Kemudian yang kedua apa ini? Coba kita cek. Oh iya, ternyata ini lebih dari. Yang selanjutnya kurang dari atau sama dengan. Ya, kurang dari atau sama dengan. Terus yang terakhir dari atau sama dengan. Ya, ternyata semuanya masih ingat tentang tanda ketidaksamaan. Ya. Yang selanjutnya lagi amati permasalahan berikut nih. Ya. Gambar apa ini coba? Terus ingin membuat badan. Ini nanti ada timbul permasalahan. Permasalahannya bagaimana? Nah ini Buis minta mengulangi itu, coba dibacakan permasalahannya. Kak Anta memiliki mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 800 kg. Berat Kak Anta adalah 60 kg. Mungkin dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotak beratnya 20 kg. Tentukan A. Himpunan penyelesaiannya. B. Banyak kotak kali banyak
kedua dan apa nih? Ya, Bu Isminta dan Rofi dibacakan. Rumah Ibu Suci dibangun di atas sebidang tanah terbentuk persegi panjang dengan panjang 220 meter dan lebar 60 dengan 1 meter. Jika luas tanah itu Ibu Suci tidak kurang dari 100 meter dan bukan di A. Himpunan penyelesaian, B. Berapa lebar minimal tanah Ibu Suci, C. Tentukan biaya minimal yang harus disediakan Ibu Suci jika seluruh tanahnya dibangun rumah dan biaya untuk membangun rumah seluas 1 meter adalah 2 juta. Aku Rofi, ini tadi kamu masih bingung ya membacanya. Jika luas tanah Ibu Suci tidak kurang dari 100 meter saja, tadi membacanya kan seperti itu, ya. Sudah tepat atau belum ini tadi Rofi membacanya? Belum. Terus yang tepat bagaimana? 100 meter persegi. Ya, 100 meter persegi seperti itu ya Rofi ya. 100 meter persegi. Ini juga tadi membangun rumah seluas 1 meter saja. Tahu tadi Rofi membacanya. Nah, yang tepat adalah apa tadi? 1 meter persegi. 1 meter persegi. Nah, itu ya, tidak masalah ya. Tuh, yang penting sekarang sudah tahu ya Rofi ya. Ya. Nah, yang selanjutnya untuk menyelesaikan dua permasalahan tadi, ya, di sini Bu Is akan menyampaikan terlebih dahulu tentang materi pertidaksamaan linier satu variabel, ya. Nih materinya, perhatikan biar nanti kalian bisa menyelesaikan permasalahan, bisa untuk mengerjakan soal evaluasi, ya. Pertidaksamaan linier dengan satu variabel adalah suatu kalimat terbuka. Ini kemarin sudah dipelajari ketika persamaan linier satu variabel, bahwa kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum diketahui benar atau salahnya suatu kalimat tersebut, ya. Kemudian yang hanya memuat satu variabel seperti kemarin ya, persamaan linier satu variabel. Ini pertidaksamaan linier satu variabel. Variabelnya hanya ada berapa tadi? Variabelnya ada berapa ini tadi? 1. Kemudian pangkatnya berapa ini variabelnya? 1, ya. Kemudian yang bisa dihubungkan atau dilambangkan dengan simbol yang pertama apa ini tadi? Yang ini, terus ya, kemudian yang selanjutnya. Ini pertidaksamaan linier satu variabel, ya. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya ini adalah sederhanakan terlebih dahulu operasi yang ada, ya. Tuh, sederhanakan terlebih dahulu operasi yang ada. Berlaku juga untuk operasi bertanda kurung. Disederhanakan maksudnya gimana? Jika ada 2 dikali atau kurung buka 3x min 5 kurung tutup, itu nanti kalian kalian terlebih dahulu, itu namanya disederhanakan, ya. Terus yang berikutnya, gabungan suku yang mengandung variabel ke dalam satu ruas. Ini maksudnya bagaimana? Kan ada yang namanya kemarin itu suku sejenis di materi apa? Bentuk aljabar, ya. Sebelum persamaan linier kita sudah mempelajari materi bentuk aljabar, suku-suku sejenis. Dan itu nanti dikelompokkan, ya, ke dalam suku sejenis. Nah, kemudian menambahkan atau mengurangi. Nah, ya, tadi setelah dikelompokkan berdasarkan suku sejenis, langkah berikutnya adalah ditambah atau dikurangi berdasarkan suku sejenis. Bisa dihasilkan apabila sukunya adalah suku sejenis, ya, yang gitu. Nah, yang selanjutnya nih, mengali atau membagi. Kalau sudah dijumlah atau dikurangi, nanti kan ada yang tinggal luas itu, ini boten. Misal 2x kurang dari sama dengan 10, 2-nya kan pindah, ya enggak?
Kemudian jika di depannya 2x di depan itu positif, di sini tanda ketidaksamaannya masih tetap, ya. Terus, nah yang ini jika tanda ketidaksamaannya ini berubah bagaimana? Jika tadi kan 2x kurang dari atau sama dengan 5 misalnya, positif kan 2x-nya. Kalau positif tanda ketidaksamaannya tetap. Tetapi kalau ini nanti 2x-nya bertanda negatif, negatif 2x kurang dari atau sama dengan 5, kan negatif 2 ini boten tandanya negatif, maka ketidaksamaannya ini nanti adalah dibalik. Dibalik ini apa? Lebih dari menjadi apa ini? Terus ini lebih dari atau sama dengan menjadi atau sama dengan, ya. Nah, yang selanjutnya nih, untuk soal cerita ada kata-kata misalnya ini tanda kurang dari dipakai jika ada kata-kata kurang dari, lebih kecil, tidak lebih dari atau sama dengan, tidak lebih besar atau sama dengan. Terus yang terakhir tanda lebih dari atau sama dengan. Di sini jika ada kata-kata apa? Jika ada kata-kata lebih dari atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan, tidak kurang dari, sekecil-kecilnya, minimum dan minimal. Ada kata-kata ini nanti ya menggunakan yang apa, yang apa. Jadi nanti kalau ada soal cerita, kalian lihat, kalian pahami, oh ini nanti ketidaksamaannya menggunakan apa. Jika ada kata kurang dari atau sama dengan, maka menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan. Ya, bisa dipahami? Lanjut. Nah ini ada contohnya. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari pertigaksamaan linear satu variabel berikut. Ya, nih. Minta dibacakan Agista. Ini saja. 2x min 1 lebih dari 4x plus 5. Ya, 2x min 1 lebih dari 4x plus 5. Cara menyelesaikannya bagaimana? Tadi Bu sudah bilang, dikelompokkan berdasarkan suku sejenis. Nih, 2x di depan tanda ketidaksamaan, 4x di belakang. Oke, boten. Kita kelompokkan jadi satu. Letakkan di depan ini, yaitu 2x. 4x-nya pindah ke depan ini. 4x di sini tandanya apa? Positif, pindah luas menjadi negatif. Terus 5-nya belakang masih tetap belakang. Ini negatif 1, pindah ke belakang, negatif pindah menjadi positif. Maka dihasilkan adalah negatif 2x lebih dari 6. Nah, tadi ini sudah bilang, sudah menjelaskan, jika di depan sini bertanda negatif, ketidaksamaannya bagaimana? Dibalik, ya, dibalik ketidaksamaannya. Ini lebih dari, kebalikan lebih dari itu apa? Dari. Maka di sini dibalik kurang dari. Ya, ini tadi. Sehingga x kurang dari 6-nya perkalian pindah luas menjadi negatif 2, maka x-nya kurang dari negatif 2. Ya, terus nih, ini adalah gambar grafik atau garis bilangan. Gambar garis bilangan dalam menentukan himpunan penyelesaian. Ya, ini perhatikan. Ini adalah simbol lingkarannya. Karena di sini x kurang dari negatif 3, maka ini garisnya mulai dari negatif 3. Ya, negatif 3. Kemudian nih, ya, lingkarannya ini adalah terbuka. Terbuka. Kenapa terbuka? Karena di sini tidak ada tanda sama dengannya. Ya, bisa dipahami? Tidak ada tanda sama dengannya, maka di sininya adalah terbuka. Ya, terus karena ini kurang dari, maka yang dihasil adalah
Berarti kurang dari negatif 3 itu apa? Hasilannya ini negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Kan ini sudah ada contoh-contohnya. Kemudian setelah kalian mengamati permasalahan yang tadi, adakah yang ditanyakan mengenai materi tentang pertidaksamaan linear satu variabel? Ada yang bertanya? Ya, siapa yang mau bertanya? Abdul Robi ya tadi gimana Abdul Robi? Yang menentukan himpunan penyelesaian jika pertidaksamaannya tidak ada tanda sama. Oh ya, jika tidak ada sama dengan. Siapa yang mau menjawab? Satu ya. Gimana? Ya, itu sama seperti himpunan saat anggotanya. Jika tidak ada sama himpunan, anggotanya tidak ikut. Oh ya, tadi ya. Bisa sudah apa itu menyampaikan dan temanmu tadi sudah bisa menangkap atau memahami materi ya. Jika ada tanda sama dengannya maka angkanya jika tidak ada tanda sama dengannya maka angka hasilnya itu nanti tidak diikutan ya gitu. Nah yang selanjutnya tadi permasalahan dalam LKPD. Permasalahan ini nanti akan diberikan buku LKPD dan bahan ajar. Ini sudah ada buku paket. Kalian selesaikan LKPD-nya secara diskusi bersama-sama. Tetapi sebelum diskusi, ya, ini saya akan membagi kelompok terlebih dahulu. Yang dibawa cukup alat tulisnya saja, buku sama pulpen, ya. Kelompok 1 Siti Hidayatus Sifanur Aini Anisatul. Di sini kelompok 1. Kelompok 5 Adelia Nurul sama Agus Hidayat. Sini ya. Ini kemudian bisa akan membagikan LKPD-nya. Menilai sikap kalian ya. Terus kalau sudah selesai nanti perhatikan, kalian nanti saya suruh maju untuk presentasi. Cukup perwakilan karena masalahnya ada 2, jadi nanti yang maju cukup 2 kelompok. Majunya tidak mencatat tetapi apa? Hasil kerja kalian ya, hasil kerja kalian difoto kemudian dikirimkan di grup kelas 7A ya, di grup kelas 7A. Ini sudah ada di grup tersebut ya. Sudah bisa mulai diskusi sekarang, waktunya 10 menit. Kamu coba cari di sini enggak apa-apa. Kan cari di sini. Nah, itu kan kelas. Kalau kita caranya di sini ya, di sini bareng-bareng. Ada yang bertanya?
Sudah selesai? Kalau sudah, perhatikan ini hasil diskusi kalian difoto, dikirimkan di grup kelas 7A ya. Mulai dari sekarang bisa difoto. Sudah dikirim? Ini nanti yang maju dari kelompok mana? Nomor 1 siapa yang mau maju? Kelompok 2, terus yang kedua, masalah kedua kelompok 5. Ya sebentar, bisa Anda mengambil hasil dari pekerjaan kalian yang sudah dikirim di WA group ya. Maaf, kelompok 2 tadi yang nomor 1. Katanya atas nama siapa? Siapa? Rafika. Bisa maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan permasalahan 1. Jawab. Misalnya banyak kotak P, berat Kak Anto 60 kg. Berat setiap kotak 800. Yang paling banyak dapat diangkut oleh Kak Anto ditunjukkan dalam himpunan penyelesaian, yaitu 35, 36, dan 37. Sekian dari saya. Ada yang bisa ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Ini karena ada tanda sama dengannya, maka lingkarannya tertutup ya. Terima kasih, kasih tepuk tangan untuk kelompok. Sudah bisa maju. Ya, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan permasalahan 2. Diketahui 20 meter, lebar 6Z dikurangi 1 meter. Jawab. Luas persegi panjang lebih dari atau sama dengan 100. Sebentar ya, dilanjut lagi. Biaya minimal yang harus disediakan Ibu Suci pada seluruh tanahnya dibangun rumah, dan biaya untuk membangun rumah seluas 1 meter persegi adalah 2 juta. Biaya 1 meter persegi adalah 2 juta. Maka 20 meter kali 5 meter kali 2 juta sama dengan 200 juta. Sehingga biaya minimal yang harus dikeluarkan Ibu Suci adalah 200 juta. Ada yang ditanyakan? Ya, dari saya ada yang ditanyakan. Sudah. Ya. Terima kasih untuk kelompok 5. Sudah sama semua jawabannya? Minta untuk siapa yang mau menyimpulkan untuk permasalahan Eriska, silakan disimpulkan. Jika ada tanda sama dengan, maka input lingkarannya tertutup. Jika tidak ada sama dengan, angka tidak ikut, maka lingkarannya terbuka. Ya, itu tadi ya, jika ada tanda sama dengannya, lingkarannya tertutup. Jika tidak ada tanda sama dengannya, lingkarannya adalah terbuka. Nah, sudah disimpulkan, sehingga ini nanti dilanjutkan untuk evaluasi. Ya, evaluasi
dikerjakan selama 10 menit. Jangan lupa ditulis nama, kelas, nomor absen. Ya, langsung ditulis nama, waktunya 10 menit ya. Kalau mau kerjakan, misalkan menilai sikap kalian. Sudah selesai? Kalau sudah, nah perhatikan tulis minta ini nanti langsung kita bahas, kita mulai ya. Tulis minta lembar jawab kalian ini nanti diputar ke kanan, diputarnya satu kelompok saja ya. Nanti bareng-bareng kita cocokkan bersama-sama, kemudian langsung kita nilai. Minta ya semuanya diangkat lembar jawabnya 1. Ya selesai. Nah ini perhatikan kunci jawabannya. Sebelum ke kunci jawaban sudah semua. Sebelum ke kunci jawaban ini ada rubrik penilaian. Rubrik penilaian perhatikan. Jika siswa dapat menyebutkan jawaban dengan cara yang lengkap dan benar, nilainya 4. Kemudian caranya kurang lengkap, nilainya 3, jawaban benar ya. Terus nilainya 2, nilai 1 adalah siswa tidak dapat menjawab dengan benar, ini nilainya 1. Perhatikan nomor 1 itu kan ada 1 saja, nomor 2 itu ada 2, A sama B. Sehingga jika benar semuanya, tiap nomor ini nilainya maksimal adalah 4, sehingga totalnya di sini 12. Maka nilai akhirnya ini nanti adalah total semuanya ini. Misal totalnya 9, ya 9 dikali 100 dibagi 12 ya. Bisa dipahami? Untuk rubrik penilaian skor maksimalnya 4, skor minimalnya adalah 1. Ini kunci jawaban yang nomor 1. Sudah yuk dicocokkan dengannya temanmu. Nilainya berapa? Sudah? Kalau sudah dilanjut yang kunci jawaban nomor 2. Ini dulu, nanti ada lagi. Yang ini sudah? Kalau sudah ini, nah ini A sama B-nya. Sudah selesai? Sudah semua? Kalau sudah selesai, sudah dinilai, maka ini akan memasukkan nilainya ya. Hanya siapa Adelia nilainya? 80. 80. Terus Abisa? 100. 100. Siti Hidayatus berapa? 67. Kemudian Eriska 83. Nah KKM kita berapa? 7. Maka ini nilai yang di bawah KKM kelihatan tidak itu? Nilai yang di bawah 70 siapa tadi? Terus ini ya, di bawah KKM. Kalau yang di bawah KKM nanti ikutnya remedi. Kalau yang di atas KKM atau mencapai 70 ke atas itu
Tadi rubriknya ini tugas remedi. Tugas remedinya adalah dikerjakan di luar pembelajaran. Nanti setelah pembelajaran yang remedi menemui kuis untuk meminta soal. Terus yang selanjutnya ini, maaf ya, ini soal pengayaannya sama dikerjakan di luar pembelajaran. Ya, setelah pembelajaran ini nanti yang pengayaan menemui kuis minta soal. Ya, nah ini tadi kuis sudah menilai sikap kalian, hasilnya. Nah, sudah dilihat semua? Ya, nilainya. Untuk pembelajaran hari ini nilainya sudah bagus semua. Ayo kita tepuk tangan untuk pembelajaran hari ini. Nah, yang selanjutnya adalah penilaian keterampilan ini tadi. Diambil perapian gambar sama ketepatan gambar kalian dalam menentukan himpunan penyelesaian. Terus, ayo siapa yang mau menyampaikan hasil pembelajaran hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Adista. Ibu, ternyata pelajaran matematika sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, ya itu. Teman-teman sudah mengambil kesimpulannya ya dari pembelajaran ini, ternyata bahwa matematika itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, ini kita sudah melakukan pembelajaran hari ini. Ui sudah mendapatkan nilai sikap, nilai pengetahuan, nilai keterampilan. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan, tetapi perhatikan untuk pertemuan berikutnya adalah pelaksanaan pas karena materinya sudah selesai ya. Dan jangan lupa untuk belajar semua materi semester dasar, dipelajari semua dari awal sampai hari ini tadi ya. Kuis minta evaluasinya dikumpulkan karena itu nanti sebagai nilai pengetahuan dan nilai keterampilan, dikumpulkan semuanya ya. Kelompok sana dikumpulkan semua. Sudah dikumpulkan. Terima kasih, itu yang dapat disampaikan tulis pada pertemuan hari ini. Apa yang kita pelajari semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa melaksanakan, mengerjakan penilaian akhir semester dasar secara baik dengan maksimal. Kita harus tetap semangat dalam belajar ya. Itu dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.